Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk sedikit membahas kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu karangan Imam An-Nawawi, yang mana pada hari ini kita akan sedikit membahas di bab yang ke-15 tentang menjaga amal perbuatan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mencantumkan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 dalam kitab ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. "Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Ayat ini menggambarkan tentang orang-orang terdahulu yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka meninggalkannya dalam waktu yang lama, hingga kemudian keras hati mereka, lalu kemudian mereka meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ayat ini itu memerintahkan kita untuk konsisten istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Wa kana ahabbud din ilahi ma dawama sahibuhu alaihi." Beragama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan pelakunya secara mudawamah, secara kontinu, secara konsisten, istiqamah. Hari ini ada orang yang semangatnya di awal menggebu-gebu, lalu tiba-tiba mereka meninggalkan amalan yang sudah dimulainya. Katakanlah misalnya seorang santri yang semasa di pesantren mereka menjaga sholat berjamaahnya, menjaga tilawah Al-Qur'annya, lalu begitu mereka keluar, mereka akan mulai meninggalkan sholat jamaah dengan perasaan tidak apa-apa, meninggalkan sekali-sekali, lalu kemudian karena mereka meninggalkan pelan-pelan, akhirnya jangankan sholat jamaah, sholat wajib itu pun mereka akan menunda-nundanya. Ini diantara penyebab mereka tidak istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Maksudnya sampai datang kematian kepadamu. Dan ini menjadi motivasi kita semua untuk lebih konsisten istiqamah beribadah kepada Allah ketika kita yakin bahwa semua kita yang bernyawa akan menghadapi yang namanya satu peristiwa, yaitu kematian. Karena Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Segala yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena kematian tidak bisa membedakan orang tua, anak kecil, dewasa, miskin, kaya, rakyat jelata, dan raja-raja. Semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Lalu kematian juga tidak bisa membedakan orang mulia karena ketaatannya dan orang hina karena kemaksiatannya. Para nabi-nabi pun akan merasakan yang namanya kematian. Akan tetapi kematian yang dirasakan oleh para nabi, oleh para anbiya, oleh para syuhada, itu merupakan gerbang awal yang mana mereka semua akan berakhir ke dalam surga. Begitu juga kematian tidak bisa membedakan mana orang yang hina karena kemaksiatannya, kemana Fir'aun dengan segala kekuasaannya, kemana Qarun dengan segala kekayaannya.
Jawabannya, kematianlah yang telah melenyapkan mereka semua. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Bahwa kematian itu adalah salah satu pintu yang mana semua orang akan memasuki pintu itu. Yang jadi masalah bukan kematian itu. Wal mushkilatu ma ba'dal maut. Yang jadi masalah itu setelah kematian. Am ilal jannati au ilan nar. Akankah bermuara ke dalam surga atau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kematian juga tidak bisa eh, tidak ada seorang pun yang bisa lari dari yang namanya kematian. Karena Allah mengatakan, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mengintai kalian sekalipun kalian bersembunyi dalam benteng yang sangat kokoh. Kita pernah mendengar kisah Raja Namrud yang mana Allah mengirim tentara semut, tentara nyamuk untuk membunuhnya. Jadi Raja Namrud itu bersembunyi dalam benteng yang sangat kokoh, lalu kemudian dikepung oleh nyamuk yang luar biasa. Lalu tiba-tiba dia penasaran, lalu kemudian membuka sedikit bagian jendelanya untuk mengintip keluar. Lalu tiba-tiba ada seekor nyamuk yang masuk ke istananya, yang masuk ke bentengnya. Seekor nyamuk inilah lalu kemudian yang masuk ke dalam telinganya, yang menggerogoti bagian dalamnya, yang membuat Namrud ini meninggal dunia. Lalu ada nggak di antara kita hari ini yang punya benteng sekuat bentengnya Raja Namrud? Yang punya tentara sebanyak Raja Namrud? Tentunya tidak. Artinya apa? Kita lebih mudah untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Namrud saja yang bersembunyi dalam benteng yang sangat kokoh, yang dijaga oleh pasukan yang luar biasa, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor nyamuk, maka lebih mudah lagi Allah mematikan kita. Ini menunjukkan bahwa kematian ini tidak bisa kita menghindar darinya. Sebagaimana kita juga tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Allah mengatakan, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Dikisahkan ada seorang wazir atau menteri pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba menteri ini didatangi oleh malaikat maut. Lalu karena ketakutan dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, siapa gerangan?" Nabi Sulaiman mengatakan itu adalah malaikat maut. Lalu karena ketakutan si menteri ini minta kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, pinjamkan kepadaku kendaraan anginmu untuk membawaku jauh ke hujung dunia." Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kendaraan anginnya untuk mengantarkan wazirnya itu ke hujung negeri Hindia. Dan ternyata sesampai di sana, malaikat maut sudah siap untuk menjemput ajalnya. Lalu setelah malaikat maut selesai melakukan tugasnya mematikan si wazir tersebut, malaikat maut kembali ke hadapan Nabi Sulaiman dan malaikat maut mengatakan, "Wahai Nabi Allah, sungguh ajaib hari ini. Allah perintahkanku untuk mencabut nyawa wazirmu di sini." Maksudnya Allah perintahkanku untuk mencabut nyawa wazirmu di hujung negeri Hindia, sedangkan baru saja dia masih bersamamu di sini. Lalu tiba-tiba ada angin yang mengantarkan wazirmu ke sana. Aku pun kaget dan aku melakukan tugasku. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran, kemanapun kita lari, menghindar dari maut, sebenarnya kita sedang berjalan mengantarkan nyawa kita, mengantarkan diri kita untuk diambil ajal kita oleh malaikat maut. Dari dua peristiwa ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari maut. Juga menjadi motivasi kita untuk terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula," ada seorang lelaki, "la ya'malu bi amali ahlil jannati," yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga antara dia dan surga itu tidak ada lagi penghalang kecuali sahasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu ketentuan Allah telah mendahuluinya.
fayamalu bi'amali ahli nar, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhulaha, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga hingga antara dia dan surga tinggal sehasta saja, lalu kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khotimah karena diakhiri hidupnya dengan amal keburukan. Karena kenapa? Karena dia tidak istiqomah, tidak konsisten dalam beramal. Makanya para ulama itu mewasiatkan kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita minta 5 perkara. Yang pertama, kita minta hidayah kepada Allah. Semua orang itu berpotensi diberi hidayah oleh Allah. Lalu kemudian setelah kita diberi hidayah, kita minta untuk istiqomah di jalan hidayah. Dan ini yang berat, konsisten di jalan hidayah ini yang berat. Lalu setelah kita minta hidayah, minta untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, lalu kita minta untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu bagaimana cara kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa melihatnya dengan bagaimana cara hidup seseorang, maka begitulah cara Allah mematikan dia. Bagaimana keadaan dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah caranya Allah akan membangkitkan dia di akhirat nanti. Jadi istiqomah di jalan hidayah ini menjadi penentu seseorang itu akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan husnul khotimah. Kalau istiqomah di jalan hidayah, dipastikan dia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Orang-orang yang husnul khotimah, dia itu akan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah. Beliau boleh masuk surga dari pintu mana saja. Tapi dalam untayan doanya, Abu Bakar sering berdoa kepada Allah begini, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah akhir dari umurku itu adalah atau penghujungnya. Waj'al khaira amali khawatimahu, dan jadikan amalan terbaikku penghujungnya atau penutupnya. Misalnya kalau kita sholat tahajud, pada malam itu kita sholat tahajud, maka pada paginya kita meninggal dunia. Maka sholat tahajud yang paling indah yang kita harapkan adalah pada malam itu kita tahajud, pada paginya kita meninggal dunia. Kalau kita bersedekah, maka sedekah kita yang paling indah pada hari itu kita bersedekah, pada malam hari itu kita meninggal dunia. Waj'al khaira ayyami yawma liqa'ika bi. Lalu Abu Bakar juga berdoa, ya Allah, jadikanlah hari terbaikku yaitu hari perjumpaanku denganmu atau hari kematianku. Kalau seandainya Abu Bakar saja yang sudah dijamin surga, bisa masuk surga dari pintu mana saja, beliau masih berdoa kepada Allah untuk istiqomah di jalan Allah, untuk menutup amalannya dengan yang terbaik, dengan kebaikan yang luar biasa. Apalagi kita yang belum dapat jaminan surga, tentunya kita lebih pantas untuk sering berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu waj'al khaira amali khawatimahu, dan jadikan amalan terbaikku itu adalah penutupnya. Karena yang dianggap dalam agama kita itu adalah penutupnya, bukan awalannya. Karena ada orang hari ini yang semangatnya luar biasa, ketika pertama ke kajian, sholat subuh selalu di masjid, sedekahnya tidak kurang, lalu kemudian senang dengan kajian, lalu tiba-tiba dia pindah kerja, lingkungannya tidak mendukung, mulai meninggalkan sholat jamaah, tidak lagi ke pengajian, mulai melupakan atau melalaikan kewajiban sholat dan seterusnya, lalu kemudian dia terperosok ke dalam noda-noda dosa. Awalnya mungkin yang dilakukan adalah dosa-dosa kecil, tapi karena dosa kecil ini dilakukan terus-menerus, maka kemudian tertutup hatinya, lalu dia berani untuk meninggalkan kewajibannya, baik kewajiban salat atau kewajiban yang lainnya. Makanya Imam An-Nawawi mencatat dalam satu bab di kitab beliau itu, di bab ke-15, tentang pentingnya menjaga amal perbuatan. Maka
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan, "Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat, lalu menjadi cerai bercerai kembali." Artinya apa? Ini, satu perumpamaan bagi mereka-mereka yang sudah, membangun amalan sekian tahun, lalu tiba-tiba mereka meruntuhkannya dengan cara mereka meninggalkan amal tersebut, tidak dilanjutkan. Tidak ada amalan yang kita lakukan terus-menerus kecuali itu akan meningkatkan iman kita. Karena iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan berkurang, akan lemah dengan kemaksiatan yang kita lakukan dan akan kuat dengan amalan. Artinya apa? Ketika kita mulai berani meninggalkan amalan kebaikan, iman kita akan melemah bahkan hingga sampai titik nol, lalu kemudian kita tidak lagi menikmati ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka-mereka yang istiqomah di jalan hidayah, bagi mereka-mereka yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan untuk mereka, seandainya dalam satu kesempatan mereka tidak sempat melakukan satu amalan, mereka boleh mengqadha di waktu yang lain. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man nama an hizbihi minal laili." Barang siapa yang tidur dari hizibnya di pada malam, aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri, kutiba lahu ka'annama qara'a minal laili. Barang siapa yang tertidur pada malam harinya karena kelelahan atau lainnya, lalu kemudian dia tidak sempat untuk membacakan satu hizab Al-Quran atau satu wirid yang sudah biasa dia bacakan tiap malam, lalu kemudian dia bacakan kapan? Ma baina salatil fajri wa salatil zuhri. Dia bacakan pada siang hari antara waktu fajar hingga waktu salat zuhur. Maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Allah catat pahala untuknya seolah-olah dia membacanya di malam hari. Sebagaimana orang yang sepanjang hidupnya dia selalu sholat qobliyah subuh. Ini hukumnya sunnah. Lalu tiba-tiba karena satu alasan dia tidak sempat melakukan sholat qobliyah subuh, itu boleh dikadanya setelah sholat subuh. Dengan catatan sepanjang hidupnya dia tidak pernah melakukan atau meninggalkan sholat qobliyah subuh. Jadi jangan sampai nanti nggak pernah sholat qobliyah subuh, tiba-tiba pengen qadha qobliyah subuh, itu nggak mungkin dilakukan. Karena memang selama itu dia belum pernah melakukan qobliyah subuh. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatahu salatu minal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari isnatai asyarata rakatan." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatkan salat malam karena sakit atau alasan lainnya, maka beliau salat di waktu siangnya sebanyak 12 rakaat. Ini Rasulullah, artinya apa? Sepanjang hidupnya beliau salat malam. Kalau seandainya sakit atau alasan lainnya yang membuat beliau tidak bisa sholat malam, maka beliau menggantinya dengan sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Jadi boleh ini kita lakukan dengan catatan sepanjang hidup kita, kita selalu sholat malam, lalu tiba-tiba karena sakit atau karena tidak ada air atau karena kita tertidur, itu boleh kita ganti dengan sholat malam di siang hari, dapat pahala sholat malamnya. Jadi kebalikannya, ada orang nggak pernah sholat malam, tiba-tiba pengen sholat di siang hari, ingin dapat pahala sholat malamnya, itu tidak mungkin kita dapatkan. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala, di antara mutiara hadis dari hadis ini adalah barang siapa yang tidak dapat melaksanakan wiridnya karena ada uzur atau halangan, maka ia harus menggantikan pada saat hilangnya uzur itu. Dalil ini itu tentang bolehnya mengqadha amalan-amalan sunnah. Supaya apa? Supaya pada malam yang ditinggalkan itu tidak terputus, baik karena sakit atau lainnya. Makanya Allah berikan kesempatan untuk dia boleh menggantikannya di siang hari. Ini di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya supaya mereka tidak meninggalkan amalan. Jadi di antara penyebab seseorang itu bisa istiqomah di jalan Allah adalah yang pertama, kita eh, ingat mati, karena Allah mengatakan beribadahlah kepada Allah hingga engkau mati atau hingga engkau yakin. Lalu kemudian tergantung akidah kita, tergantung niat kita. Karena banyak orang yang hari ini
bersedekah lalu tiba-tiba tidak dipuji oleh manusia, dia tidak bersedekah lagi. Karena motivasinya bukan karena Allah, motivasinya tidak ikhlas karena Allah, tapi motivasinya ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Dan ketahuilah Nabi pernah mengatakan ada 3 golongan. Yang pertama diseret ke neraka oleh Allah, yang pertama adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Maka ketika orang-orang yang bergemar bersedekah ini dibangkitkan di akhirat nanti, Allah bertanya kepada hamba ini, "Wahai hambaku, apa yang engkau lakukan dengan semua nikmat yang telah aku berikan kepadamu?" Maka hamba ini mengatakan, "Ya Rob, aku mengeluarkan seluruh hartaku di jalanmu." Maka saat itu Allah mengatakan, "Wahai hambaku, anta kadzdzab, engkau itu berdusta. Dulu di dunia engkau bersedekah karena engkau dianggap sebagai sang dermawan, dan itu telah engkau dapatkan di dunia." Ini yang pertama diseret ke neraka. Yang kedua adalah orang-orang yang baca Al-Quran. Maka Allah katakan kepada mereka yang gemar baca Al-Quran di dunia, ketika dibangkitkan nanti di akhirat, "Wahai hambaku, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu?" Maka orang yang baca Al-Quran itu mengatakan, "Ya Rob, aku membaca Al-Quran siang dan malam." Lalu Allah mengatakan, "Kadzab, engkau itu dusta. Dulu engkau baca Al-Quran karena engkau ingin disebut sebagai qari'ul Quran, dan itu telah engkau dapatkan di dunia." Dan yang ketiga yang diseret ke neraka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allah katakan kepada mereka setelah dibangkitkan nanti di akhirat, "Wahai hambaku, apa yang engkau lakukan dengan semua nikmat yang telah aku berikan kepadamu?" Maka Mujahid ini mengatakan, "Ya Allah, aku berjihad dengan harta dan ragaku untuk meninggikan kalimah-Mu." Maka Allah mengatakan, "Kadzab, engkau itu dusta. Dulu engkau berjihad bukan karena aku, tapi karena engkau ingin disebut sang pahlawan, dan itulah telah engkau dapatkan di dunia." Maka ini 3 golongan yang pertama diseret ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena motivasi mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tips supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah, kita harus yakin bahwa semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa amalan-amalan kita, lalu kita harus ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dianggap itu bukan seberapa banyak amalanmu hari ini, tapi yang dianggap itu apakah amalan itu masih bersamamu ketika engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala atau ketika engkau mati. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.